Ya. Mulai harus dari mana nih Beb, untuk bangsa kita harus hijrah ini? Ya. Jadi begini, yang saya mau ingatkan, kalau kita ada penyakit gatal di badan, itu nggak cukup gatal yang menyebabkan lecet, nggak cukup hanya dengan mengobati bagian yang lecet saja. Karena kalau kita obati bagian yang lecet saja, bisa jadi besok timbul gatal di tempat lainnya. Tapi kan kita mesti periksa darah, kita mesti ke dokter. Nah, begitu dokter mengatakan, oh ini yang bermasalah darahnya, oh darahnya ini yang kotor, darahnya harus dibersihkan dulu. Nah, jadi kalau dokter sudah punya vonis semacam itu, cuma kita pakai obat-obat yang lain. Ya kan, karena ternyata yang sakit kan sistem darahnya, bukan kulitnya yang sakit. Nah, artinya apa? Darah dia harus dibersihkan, dia mesti cuci darah. Begitu darahnya bersih, gatalnya hilang semua. Nah, artinya jadi problem di negeri kita ini sistemnya. Nah, jadi selama sistemnya tidak baik, sekalipun ada pejabat yang semula baik, akan bisa menjadi tidak baik. Ya, contoh ya, seperti sistem kepartaian di negeri kita atau sistem kampanye di negeri kita, baik di tingkat pilkada maupun di tingkat pilpres, itu kan beli suara udah menjadi sesuatu hal yang biasa. Dengan alasan demokrasi, padahal demokrasi kita udah kebablasan. Nah, jadi siapapun yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, harus punya uang sekian miliar, harus ada bokhirnya yang membiayainya. Nah, ini kan sistem nggak betul, ini sistem mesti diperbaiki. Karena kalau sistem ini dibiarkan, begitu lahir seorang kepala negara atau kepala daerah dari bokhir yang membayari dia, ya besoknya tentunya kan nggak ada makan siang gratis. Artinya kan ada yang harus dikembalikan. Namun ujung-ujungnya apa? Pada korupsi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, korupsi ada di mana-mana. Seorang kepala MBG aja bisa korupsi per hari 1 miliar. Ini kan gila ini. Sehari 1 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya lihat ini nggak bakal bisa hilang kalau sistemnya tidak diperbaiki. Jadi sistem kita ini yang memberi kesempatan untuk orang korupsi. Sistem kita ini yang memberi kesempatan dalam politik untuk orang jual beli suara. Sistem kita ini yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya kapabilitas, tahu-tahu harus duduk di parlemen dan lain sebagainya. Padahal banyak di negara-negara lain, anggota parlemen aja itu mesti ada yang S2, ada yang S3. Supaya apa? Karena mereka ini kan nanti yang akan merumuskan. Rumusan mereka kan nanti akan jadi undang-undang. Nah, kalau yang duduk di parlemen, ijazah SD aja nggak punya. Atau kadang-kadang ijazahnya cuma SMP, SMA pun cuma paket C.